Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali bersama saya di podcast Budaya, Kata Budaya, Kata Siapa? Saya Nina Wonsela dalam hal ini ingin berbincang-bincang sebetulnya dengan Pak Basuki. Mudah-mudahan Pak Basuki bisa memberikan kita warisan budaya tak benda yang selama ini mungkin orang sudah tahu warisan budaya tak benda itu, tapi lebih jelasnya lagi nanti Pak Basuki bisa menceritakan bagaimana warisan budaya tak benda itu. Ya mungkin ya selama ini orang masih menganggap warisan budaya tak benda itu apakah ada maestro ataukah tidak, bagaimana proses penetapannya, cara pengusulan memang sangat panjang sekali, ada pendaftaran, ada proses dari penilaian 1, verifikasi lapangan, penilaian 2, bahkan sampai ke sidang. Setelah sidang puncaknya adalah apresiasi. Nah, apresiasi, kita bicara apresiasi, besok kebetulan kita di tanggal 16 November ini akan mengadakan puncak acara daripada penetapan itu adalah apresiasi, di mana apresiasi bisa kita memberikan kepada masyarakat, pada pengusul, utama pada pemberian pemerintah lah ya. Artinya apa? Apresiasi itu dari penghargaan, suatu penghargaan kepada masyarakat, kepada si pengusul. Masih kita banyak lagi kita kulik nih tentang warisan budaya tak benda. Di samping bagaimana ada maestro, seorang maestro dari warisan budaya tak benda, pentingkah seorang maestro ataukah pentingkah itu rencana aksi ke depannya, bagaimana nanti dengan gencarnya diplomasi ke luar negeri juga. Nah, untuk itu kepada salah seorang maestro sebetulnya ahli dalam bidang warisan budaya tak benda, saya ingin sekali Pak Basuki untuk menceritakan pengalaman Pak Basuki, karena orang sahabat budaya perlu tahu nih siapa Pak Basuki sebenarnya. Kita sudah tahu, mungkin sahabat budaya perlu tahu dong bagaimana sepak terjang Pak Basuki selama ini. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Salam seni dan budaya, Bu Nina Wonsela yang saya hormati ya. Pemirsa, kenalkan saya adalah Basuki Teguh Yuwono. Di dalam ranah budaya saya lebih dikenal sebagai seorang empu pembuat keris. Saya pemilik Padepokan Keris Brojobuwono dan sekaligus Museum Keris di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya juga seorang staf pengajar di FSRD ISI Surakarta. Bidang keilmuan yang saya geluti juga bidang keris dan senjata tradisional. Di sisi yang lain, saya juga sudah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bagian dari anggota tim ahli warisan budaya tak benda semenjak tahun 2013. Mohon maaf Ibu Nina, saya mencoba menanggapi ya, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai apa itu warisan budaya tak benda, mengapa langkah-langkahnya begitu panjang dan sebagainya. Ada satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa negara menyadari arti penting tentang keberadaan warisan budaya tak benda ini. Maka negara kemudian memberikan satu perangkat-perangkat strategis bagaimana warisan budaya tak benda ini dikelola dengan baik, dan tentunya kedepannya memberikan satu aspek kebermanfaatan secara lebih luas, baik kepada komunitasnya ataupun juga masyarakat Indonesia secara lebih meluas lagi. Pada prinsipnya, warisan budaya tak benda itu adalah suatu warisan yang dilihat berdasarkan perspektifnya itu adalah nilai-nilai di balik kebendaannya. Maka apabila satu warisan budaya itu bisa dilihat dalam perspektif cagar budaya, juga bisa dilihat dalam perspektif warisan budaya tak bendanya. Saya memberi contoh misalnya, rumah joglo yang ada di dalam misalnya di Solo ya, itu di dalam Harjonegara misalnya. Itu adalah rumah joglo yang sudah ditetapkan CB karena memenuhi kriteria. Satu rumah joglo yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Tapi pengetahuan mengenai rumah joglo secara umum, baik tentang kosmologinya, tata ruangnya, konstruksinya, falsafah filsafatnya dan lain sebagainya, itu adalah ranahnya warisan budaya tak benda. Nah, di sini pentingnya pula. Maka untuk melihat warisan budaya tak benda, itu ada poin-poin yang sangat penting. Pertama, bahwa warisan budaya tak benda itu harus ada komunitasnya. Maka adanya keberlangsungan, adanya satu daya hidup di sana. Betul. Yang kedua adalah adanya bentuk, isi, dan fungsi, yang nanti saya akan bisa jelaskan lebih jauh lagi. Nah, di sisi yang lain, selain ada komunitas, ada bentuk, isi, dan fungsi, menjadi salah satu kunci atas keberlangsungan warisan budaya tak benda itu agar tidak membias, maka harus ada namanya maestro. Nah,
Menariknya adalah satu pertanyaan misalnya Bu Nina ya. Iya. Ada teman-teman kadang-kadang menanyakan, maestro itu apa? Kriterianya seperti apa dan sebagainya. Contoh saya mendapatkan pengetahuan memasak rendang itu dari ibu saya. Terus siapa maestro rendang? Misalnya gitu. Iya. Sebetulnya ini pertanyaan yang sangat sederhana. Nah, di titik ini yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana kita memahami warisan budaya tak benda itu butuh konsistensi, butuh pendalaman, ya, dan tentunya adalah totalitas dalam memahami tentang keilmuan warisan budaya tak benda. Seseorang yang mendapatkan pengetahuan misalnya rendang tadi dari ibunya kemudian diwariskan kepada anaknya, apakah keberadaan seorang maestro itu ada di orang tuanya? Belum tentu. Bahwa transfer pengetahuan misalnya rendang tadi adalah di dalam domain kemahiran, tidak semata-mata pengetahuan memasak rendang saja. Tapi perlu kita lihat bahwa rendang itu kalau dipahami sebagai warisan budaya tak benda, di mana komunitasnya. Maka untuk melihat satu maestro, ada dan tidak hadirnya suatu maestro, itu harus dilihat di komunitasnya. Maka ketika rendang hadir dalam upacara-upacara besar, disuguhkan dalam upacara-upacara adat ya, di sana ada makna nilai, ada satu pengetahuannya, ada kemudian tatanannya, penyajiannya, pengolahan materialnya, dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain ada namanya ekosistem. Nah, ekosistem inilah yang dipahami oleh seorang maestro, kemudian mampu mewariskan, sehingga bingkai atas identitas dari rendang itu ada. Jangan sampai nanti misalnya Ibu Nina ya, Ibu sukanya rendang yang asin, ya, yang satu lagi sukanya yang manis dan sebagainya, dan akhirnya rasa atas rendang itu membias. Nah, seorang maestro mampu memberikan satu bingkai yang disebut sebagai masakan rendang adalah seperti ini. Untuk melihat maestro berarti keberadaannya di komunitas. Maka melihat rendang-rendang yang ada di dalam upacara adat dan sebagainya. Dan di sisi yang lain, maestro mampu menjaga atas keberlangsungannya. Itulah yang membedakan antara narasumber sebatas pengetahuan ya, kemudian saya mentransfer pengetahuannya, kemudian maestro itu selain mentransfer pengetahuan, memiliki pemahaman yang luas dari ekosistem yang ada, juga mampu menjaga atas keberlangsungan dan pewarisannya. Jadi gitu, intinya warisan budaya tak benda itu perlunya maestro, perlunya pelestarian, sangat perlu. Jadi ada yang bilang oh tidak perlu maestro karena pelestarian itu cukup dengan tersebar di masyarakat. Artinya itu tidak, artinya bukan itu ya Pak maksudnya sebetulnya ya. Jadi begini, suatu warisan budaya itu tidak kaku, dia tidak berhenti, dia dinamis terus berkembang. Apakah warisan budaya tak benda itu boleh berkembang? Boleh. Apakah boleh berubah berdasarkan identitas? Tidak. Tapi berubah boleh, tapi menjadi karya cipta baru. Kalau sudah 2 generasi baru disebut warisan budaya tak benda. Nah, kemudian keberadaannya tadi apakah tidak perlu maestro? Ya, jadi aneh. Karena siapa yang akan menjaga tentang identitas suatu budayaan ini atau warisan budaya ini? Itu ada di maestro. Maka apabila suatu warisan budaya tak benda itu kehilangan maestro, maka tidak akan lama lagi akan punah. Karena apa? Tidak ada lagi yang menjaga identitasnya. Tidak akan ada lagi yang menjaga tentang nilai-nilainya. Tidak ada lagi yang bisa mentransfer atas pewarisan itu secara utuh. Ya, itu sebetulnya kuncinya ya Pak ya, kuncinya seorang maestro. Ya. Mila maestro itu pada umumnya paling tidak berusia 50 tahun, karena ada kedalaman keilmuannya, sudah mampu mentransfer pengetahuannya, mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan tentunya ada metode pewarisan dan pembelajaran yang sudah dibangun secara terstruktur oleh seorang maestro. Ya tentunya jangan dipadankan dengan dunia akademisi ya. Harus ada modul, ada buku ajar ya. Mungkin tidak, dengan metode yang sedikit berbeda begitu. Ya, artinya seorang maestro itu diperlukan untuk pelestariannya, untuk pewarisannya. Walaupun dia berkembang di masyarakat, tanpanya ada maestro itu hanya sebagai perkembangannya saja. Secara tidak langsung bisa dikatakan WBTB, tapi WBTB udah hilang di situ. Karena seorang maestro itu ada tonggak daripada warisan budaya tak benda itu. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin ya dilahirkan kembali misalnya. Misalnya itu sudah hilang, tapi bisa nggak Pak kita menciptakan kembali dengan ciptaan kembali dengan 2 generasi? Apakah itu bisa dikatakan sebagai warisan budaya tak benda? Jadi pada prinsipnya warisan budaya tak benda memang sudah diwariskan 2 generasi ya. Sehingga rata-rata usianya itu di atas 50 tahun karena sudah ada satu pola pewarisannya. Tapi di sisi yang lain sebetulnya semua karya cipta budaya itu apabila sudah memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tapi di sisi yang lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa warisan budaya tak benda itu ada sesuatu di situ. Sesuatu yang penting di situ. Itulah yang disebut
makna yang disebut dengan istilah bentuk, isi dan fungsi. Dan disitulah yang kemudian keberadaan dari seorang maestro tadi untuk menjaga itu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa warisan budaya tak benda itu tidak sesederhana yang kita bayangkan karena mencakup satu ekosistem yang luas. Nah, disitulah yang sebetulnya warisan budaya itu bisa saja dulu lahir atas inspirasi suatu karya cipta budaya atau warisan budaya sebelumnya, tapi setelah 2 generasi bisa menjadi warisan budaya benda. Maka perlu dipilah antara pemahaman apakah warisan budaya tak benda itu boleh berinovasi, boleh dalam ranah perspektif warisan budaya tak benda. Apabila kemudian inovasinya itu kemudian keluar dalam bingkai-bingkai warisan budaya tak benda, dia akan menjadi karya cipta baru. Kalau sudah 2 generasi baru disebut BPTB. Nah, di sisi yang lain yang disebut dengan inovasi sebagai warisan budaya tak benda dalam konteks ini, ya tentunya inovasi yang tidak keluar dari bingkai-bingkainya. Makna nilainya, fungsinya, bentuknya, dan lain sebagainya. Contoh, saya itu pembuat keris. Maka ketika keris itu prinsipnya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, maka bilah keris itu tidak boleh bercabang. Saya kemudian menginovasi, keris itu saya buat cabang 2, cabang 3, maka itu tidak lagi bisa disebut keris. Ya bisa saja akan menjadi senjata tradisional lain. 2 generasi nanti akan disebut warisan budaya, tapi namanya yang lain. Nah, apa yang bisa inovasi saya di dalam dunia perkerisan? Misalnya pengetahuan seni tempa, yang pada waktu itu hanya menggunakan manual dengan 1 tangan, mungkin sekarang bisa melibatkan beberapa orang. Bahkan bisa menggunakan mesin, selama identitas tentang keris itu tidak hilang. Teknologi pengetahuan seni tempa lipat pamornya tidak hilang. Bahwa keris itu ada wilah dan gonjo dan sebagainya. Maka ada norma, ada tatanan, ada etik di dalam ranah itu. Begitu Bu Nina. Ini Pak, ini kebetulan kita kan mau ada apresiasi Pak tanggal 16 nanti. Ya kan mungkin Pak Basuki terlibat juga di dalamnya, yang sudah memakan waktu cukup panjang ya Pak dalam proses penilaian ya Pak ya untuk mencapai penetapan itu. Nah, kebetulan kita sudah mencapai 2.213 dari tahun 2013 sampai saat ini. Yang sebelumnya 1.941 Pak. Yang sudah ditetapkan di tahun ini, tahun 2024 ini adalah sebanyak 272, ya kan? Nah, itu apa Pak? Menurut Pak Basuki, langkah-langkah selanjutnya setelah ditetapkan, kan kebanyakan daerah nih Pak ya, kita sudah memberi apresiasi, kita sudah memberi kontribusi terhadap mereka. Ini sudah ditetapkan, mendapatkan sertifikat. Tapi setelah sertifikat itu ada, di daerah hanya disimpan, hanya dipajang, hanya sebagai koleksi. Tapi suatu kebendaan bagi mereka, kebanggaan. Saya sudah ditetapkan. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Menurut Pak Basuki gimana? Langkah rencana aksi, apakah perlu kita terobosan keluar atau menjalin diplomasi ke luar negeri dengan gayanya Pak Menteri saat ini bahwa sudah berhasil G20 menjalankan tugasnya bertemu dengan para menteri di Brasil, kan sudah sangat dengan janjinya yang saya teringat pidatonya beliau tanggal 5 kalau tidak salah, bahwa mengatakan warisan budaya tak benda sebanyak 2.200 ini akan segera di lobby-lobby lah, katakanlah gitu, lobby-lobby ya. Karena tahun ini kita akan menetapkan 3 nominasi, reog, kebaya, dan satu lagi Kulintang. Nah itu. Nah nanti kita berharap Pak, tahun-tahun kedepannya bisa untuk lebih menggebrak lagi, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, sehingga kita tidak tertinggal dengan negara lain. Dari tahun 2013 sampai saat ini kita baru 13 Pak yang ditetapkan secara UNESCO. Nah kita berharap dengan adanya Menteri Kebudayaan baru, terobosan-terobosan, semoga Pak Basuki bisa memberi inspirasi, memberi jawaban untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu Nina. Panjang sekali ya pertanyaan saya ya Pak ya. Siap. Untuk saya yakin Pak. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa perlu diapresiasi langkah pemerintah ya di dalam mengupayakan bagaimana warisan budaya tak benda ini didudukkan dalam satu proporsi yang tepat. Sehingga ketika penetapan warisan budaya tak benda yang sementara ini sudah dilakukan dalam ranah nasional, kemudian didorong juga ke UNESCO, tapi di sisi yang lain sudah ada satu rencana program ke depan nanti penetapan warisan budaya tak benda itu dalam tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, baru kemudian tingkat nasional. Sehingga besok pada tanggal 16 November itu akan ada acara apresiasi ya, yang memang tiap tahun selalu diselenggarakan, bagaimana karya-karya warisan budaya tak benda yang sudah teruji oleh tim ahli akan mendapatkan sertifikat yang diserahkan oleh beliau Pak Menteri kepada pihak pengusul.
Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tim ahli itu tidak menilai WBTB-nya, ya. Yang dinilai adalah perangkat borang usulannya. Maka sebetulnya warisan budaya tak benda itu tidak harus dinilai baik atau buruknya, semua bagus karena harus dilihat dari perspektifnya. Tapi ketika mau ditetapkan, itu kan ada borang yang harus diisi. Ada komplit atau belum, menjawab substansinya atau tidak dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga borang usulan itulah yang nanti digunakan sebagai perangkat informasi dan edukasi meluas kepada masyarakat. Sehingga nanti akan mudah diakses, menjadi bagian dari promosi dan tentunya adalah edukasi. Nah, di sisi yang lain tadi ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang saat ini lebih dari 2.213 ya, bahkan sekarang akan tambah lagi ya di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita menengok ke Dapobud lebih dari 12.000 warisan budaya tak benda yang tercatat. Memang perlu ada satu tata kelola ke depan, ada rencana aksi ke depan untuk didorong. Bahwa semangat memiliki dan menumbuh kembangkan tentang keberadaan warisan budaya tak benda itu tidak sebatas selesai dalam ruang apresiasi untuk mendapatkan sertifikat saja. Tapi ada langkah-langkah strategis ke depan. Maka kalau misalnya rancangan ke depan adalah ditetapkan tingkat kabupaten, didorong ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi didorong ke tingkat nasional. Tingkat nasional didorong ke tingkat internasional atau ke UNESCO ya salah satunya. Nah, arahan dari Pak Menteri itu saya sangat sependapat bahwa Indonesia sebagai negara adidaya budaya tercatat lebih dari 12.000, baru 13 warisan budaya tak benda kita yang tercatat oleh UNESCO. Nah, di sini kita memang tidak perlu berkecil hati, tetapi di sisi yang lain, memang kalau kita ingin dilihat secara cakrawala internasional, ya kita harus berkiprah di dalam ranah itu. Maka salah satu langkah strategisnya adalah bagaimana mencari terobosan mendorong warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan nasional itu untuk bisa ditetapkan ke UNESCO. Saya kemarin mendengar arahan dari Pak Menteri itu akan membentuk tim khusus untuk ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada satu terobosan bagaimana warisan budaya tak benda Indonesia yang 2.213 itu bisa ditetapkan oleh UNESCO. Tapi catatannya juga sama. Jangan sampai kita euforia berhenti pada saat menerima sertifikat saja. Yang sementara ini di Indonesia juga begitu ya. Tetapi juga kita tidak boleh berkecil hati. Karena dengan sertifikat itu, walaupun sertifikatnya tersimpan di kantor, tapi spirit atas pemajuan kebudayaan khususnya di warisan budaya tak benda itu sebenarnya berlangsung. Faktanya bahwa dari 213 warisan budaya tak benda yang ditetapkan, tampaknya belum pernah ada yang dinyatakan malah mundur atau punah. Artinya ada satu langkah-langkah untuk diupayakan menjadi berkembang. Nah, catatannya adalah dalam ranah internasional kita mesti hadir dalam satu ruang-ruang publik internasional, dalam event-event internasional, baik yang diselenggarakan oleh negara kita atau negara-negara yang lain, bahwa event-event internasional itu menjadi ruang dialog, menjadi ruang interaksi, menjadi ruang untuk mengimplementasikan warisan budaya tak benda kita. Sebagai contoh misalnya, kuliner kita yang kaya akan rempah diminati di seluruh dunia, tapi sayangnya seperti rendang juga belum ditetapkan oleh UNESCO. Nah, itu. Nah, itu PR kita tuh sebetulnya, Pak. PR kita. Karena rendang, maaf ya Pak ya, rendang itu dari 2013 sudah ditetapkan secara nasional. Tapi untuk saat ini kok sampai sudah 7 tahun, hampir 8 tahun, belum ada. Sementara yang kemarin baru ditetapkan secara nasional, sudah langsung. Nah, itu kesalahannya di mana? Nah, sebetulnya begini, Ibu Nina. Kita melihat rendang ya, yang dulu di dalam pikiran saya itu ya rendang itu hanya dari daging. Ternyata ada dari belalang, ada dari tumbuhan ya, dari paku ya, dan lain sebagainya, sangat banyak. Memang saudara-saudara kita di Minangkabau ini ya, di Sumatera Barat itu pandai untuk bisa menghasilkan karya budaya berupa rendang. Nah, memang mekanisme yang dulu itu Indonesia itu untuk pengusulan ke UNESCO memang dibatasi ya, sehingga ada hal-hal yang memang perlu menunggu dan sebagainya. Maka perlu ada terobosan baru bagaimana ini bisa terbuka lebih luas. Ya, bagaimana Indonesia itu tidak 2 tahun pengusulan satu yang untuk usulan tunggal. Nah, di sisi yang lain juga ada usulan warisan bersama. Saya kira itu juga bisa menjadi satu terobosan untuk langkah-langkah bagaimana warisan budaya tak benda kita itu bisa segera ditetapkan oleh UNESCO. Tapi di sisi yang lain, jangan sampai juga hanya kegiatan-kegiatan itu hanya terbatas di misalnya kedutaan-kedutaan saja, di kampus-kampus saja dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana membumikan warisan budaya tak benda Indonesia itu dalam kancah internasional. Bahkan dulu saya sering diskusi dengan teman-teman sama tim ahli itu, ya kalau perlu negara ini kita dorong membuat olimpiade warisan budaya tak benda. Contohnya saja, di bidang olahraga sudah sangat sukses, bagaimana di dalam ranah budaya? Nah, ide-ide gagasan semacam itu saya kira menjadi satu ruang strategis. Bagaimana menjadi cair? Nyon sewu, saya pernah juga datang ke satu negara gitu, saya disuguhin kopi, itu asalnya dari Gayo.
tahu mereka Gayo itu adalah milik Malaysia. Iya. Nah, terus budaya minum kopi itu mereka sangat kagumi, tapi mereka juga tidak mengerti bahwa itu juga tumbuh berkembang di Indonesia. Nah, setidaknya informasi-informasi sederhana itu kita perlu bumikan dulu. Nah, setelah kita bumikan, tentunya ruang bagaimana mengapresiasi dari karya cipta budaya kita berupa warisan budaya tak benda ini akan secara lebih luas. Maka ujungnya adalah tentang pemanfaatan yang kaitannya dengan kemasyarakatan hidup masyarakat secara lebih luas itu dapat dicapai dengan baik. Terima kasih Pak Basuki. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang terkait dengan warisan budaya tak benda, tapi kayaknya sudah habis nih. Pak Basuki sudah menjelaskan secara tuntas, lugas, sehingga mudah-mudahan warisan budaya tak benda lebih mengena lagi dan lebih di masyarakat dan di dunia. Walaupun banyak ya berlomba-lomba di daerah ya Pak ya, misalnya Sumatera, daerah-daerah lain yang berbatasan dengan Singapura, misalnya dengan Malaysia, dengan apa, banyak budaya kita kan berdiaspora ke sana. Nah, sementara kita nih lalai untuk menetapkan. Sementara akhirnya mereka di UNESCO segera kan juga kita kecolongan nih, seperti sutra, seperti wastra kan. Nah, kan salah satu kita punya sekali itu di Sumatera, tapi hingga kita terlelap, tidak mau tidak greget untuk kita bagaimana berupaya untuk menetapkannya. Apakah kendalanya ini pertanyaan saya, apakah kendalanya di pemerintah kita atau bagaimana secara komunitasnya belum lengkap atau tidak ada komunitasnya sehingga untuk upaya untuk mendaftarkannya sangat sulit gitu Pak. Contohnya kita sudah 3 nih, reog, kebaya dan itu kan polemiknya panjang sekali. Seperti kebaya banyak sekali dari komunitas yang kita tahu lah, nggak usah kita ceritakan lah ya. Tapi artinya goal juga nih. Nah, satu reog berhasil dengan namanya sendiri, dengan artinya ya tidak bersama lah katakanlah ya gitu atas usulan tunggal secara tunggal lah dia. Artinya itu kan suatu kebanggaan juga. Walaupun nanti dia ada reog ada di Medan, entah ada di mana, tetap aja namanya reog Ponorogo. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan kebaya atau dengan yang kolintang ini Pak untuk ditetapkan itu? Jadi saya kira hal yang paling penting mengenai warisan budaya tak benda itu adalah kita perlu memahami dan mendudukkan arti penting warisan budaya tak benda itu dulu. Setelah kita memahami arti penting, ketika arti pentingnya sudah dipahami, tentunya menjadi hak dan kewajiban siapa? Ya seluruh masyarakat Indonesia, baik komunitasnya, pemerintah daerah tingkat kabupaten, kota, sampai pada pusat. Nah, seringkali kita masih saling tuding. Seolah-olah komunitas menuding ini kewajiban pemerintah. Tapi di sisi yang lain seringkali pemerintah juga tidak bisa mengambil satu langkah kalau tidak ada langkah-langkah strategis dari komunitas. Karena bagaimanapun juga di pemerintah ini yang di bidang begitu luas dan banyak sekali warisan budaya tak benda yang ada. Maka perlu dibangun kesinergian dari semua lapisan ini. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika kita memahami warisan budaya tak benda ini jangan dianggap kerja boros. Jangan dianggap sebagai kerja yang mubazir. Tapi justru bahwa warisan budaya tak benda ini satu kerja yang memiliki manfaat sangat luas, sangat cair. Dari membentuk kepribadian, membentuk pola pikir, sampai tentunya adalah produk-produk yang dihasilkan di dalam konteks kebudayaan kita. Sehingga jati diri kita sebagai bangsa ini salah satunya juga ditompang dari warisan budaya tak benda. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memahami warisan budaya tak benda itu dari ekosistem yang ada. Nah, seringkali orang melihat hanya sepotong-sepotong. Ibu bisa bayangkan misalnya, tadi bicara rendang. Ketika kita makan rendang saja, seolah-olah kita tidak membayangkan ekosistem yang tumbuh. Bagaimana peternakan sapi, ya, bagaimana pencari rumput, bagaimana orang yang membuat tempat untuk memasak rendangnya, bagaimana kemampuan ibu-ibu dalam mengolah rempah-rempahnya, bagaimana pertanian untuk menghasilkan bumbu-bumbu yang baik dan lain sebagainya. Itu adalah satu ekosistem yang luas. Tentunya apabila ini dapat ditata dengan baik pada semua hal yang dengan proporsinya, itu akan bisa memberikan kebermanfaatan secara lebih luas pula. Maka jangan sampai melihat warisan budaya tak benda itu seolah-olah kerja mubazir atau kerja boros. Padahal justru sudah banyak hal yang ditopang melalui warisan budaya tak benda ini. Nah, berikutnya, apakah kemudian misalnya usulan-usulan ke UNESCO yang bersifat tunggal ataupun yang warisan bersama itu ada dampak signifikan terkait dengan penetapan itu? Saya kira perlu dipilah. Ketika kita bisa membangun satu diplomasi budaya lebih cair kepada warisan-warisan budaya yang diusulkan bersama, itu saya kira justru akan lebih memberikan kemudahan. Walaupun tentunya
Karena di UNESCO juga tidak mengatakan asal atau aslinya suatu warisan budaya tak benda itu berasal dari mana. Tapi intinya adalah ada komunitas yang mengembangkan, komunitas yang memiliki, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, apakah nilai strategis yang usulan tunggal itu lebih strategis dan bersama itu misalnya tidak strategis? Tidak. Tergantung bagaimana kita membuat satu tata kelola. Yang diusulkan secara tunggal, apabila itu digarap secara maksimal, itu juga memiliki bobot yang sangat baik. Karena tentunya itu akan lebih mudah dikenal, lebih mudah publish dan sebagainya. Tapi yang bersama, selama memang ada program-program strategis antar negara yang mengusulkan, itu akan memberikan satu langkah-langkah yang tentunya sangat positif. Tapi sayangnya tadi Ibu Nina, kita sering punya PR, setelah ditetapkan, kita akan melakukan apa? Kan gitu. Nah, oleh karena itu, rencana aksi itu penting. Maka kenapa penetapan warisan budaya tak benda tingkat nasional, ataupun yang ketika didorong ke UNESCO itu ada satu borang yang harus diisi adalah rencana aksi. Nah, rencana aksi itu harus mengacu pada 3 prinsip dasar. Pertama adalah bahwa rencana aksi yang dibangun itu harus sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Rencana aksi yang berkaitan dengan pelindungannya, pengembangannya, pemanfaatannya, dan pembinaannya harus mencakup itu. Poin kedua adalah di dalam rencana aksi itu harus melibatkan komunitasnya, kemudian pemerintah daerah, pemerintah tingkat daerah, kabupaten dan kota ya, kemudian provinsi, dan tentunya adalah pusat. Dan yang ketiga Ibu, ini yang juga tidak kalah penting adalah bahwa di dalam rencana aksi itu mencakup ekosistem yang ada. Nah, jangan sampai di dalam satu konsep membangun rencana aksi itu hanya di titik poin saja. Saya contohkan gamelan. Gamelan ketika kita hanya melihat bahwa peran gamelan sebagai bagian penting dalam konteks dunia pertunjukan ya, melupakan penciptaan gamelan. Lah kalau gamelan nanti tidak ada lagi yang garap, tidak ada lagi yang membuat, bisa saja ini akan berpengaruh pada pertunjukan gamelannya yang sebagai bagian dari substansinya. Nah, oleh karena itu dalam rencana aksi itu harus melihat hulu, hilir, dan ekosistem suatu warisan budaya tak benda itu. Terima kasih Pak Basuki. Kayak nampaknya sudah cukup waktu kita ya untuk lanjut. Oke, karena waktu masih ada nih Pak nih, bisa saya teruskan pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana untuk ini Pak, apresiasi nih Pak nih. Kita persiapan apresiasi kan masyarakat sudah banyak nih Pak ya. Sudah banyak sekali ini udah saling ibaratnya politik ya. Daerah itu sudah pasang, ada yang gubernurnya yang siap datang, ada yang kepala dinas sudah yakin lah ya. Kabupaten kota yang mengusulkan. Terus sementara kita porsi cuma sedikit nih, katakanlah ya, kita kena porsi cuma sedikit. Tapi dia berlomba-lomba untuk hadir, untuk satu sertifikat. Ya tadi saya sudah katakan tadi ya, saya bukan mengulang, tapi paling tidak kita mengingatkan kembali. Alangkah indahnya apabila yang berlomba-lomba itu suatu kegiatan, suatu rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi, ya kan? Artinya apa? Secara ekosistemnya berjalan, secara rencana aksinya terlihat, bagaimana pewarisannya terhadap masyarakat, bagaimana komunitasnya bisa berkembang di satu daerah ke tempat daerah lain. Artinya itu akan lebih keberhasilannya lebih mantap lah katakanlah gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita harap. Pertanyaan saya adalah apakah mungkin nih menurut pandangan Pak Basuki nih sebagai seorang tim ahli dengan Bapak bilang tadi borang dengan isiannya, bisa nggak kita menciptakan suasana yang jangan cuma sertifikat yang mereka bondong-bondong, tapi rencana aksi yang bondong-bondong itu kita rangkul, artinya kita semangati itu Pak, gimana? Jadi menurut hemat saya begini Bu Nina, ruang atau kegiatan apresiasi warisan budaya tak benda, kunci pentingnya adalah ini satu kegiatan membangun satu kesadaran universal bersama. Arti penting warisan budaya tak benda yang ditetapkan itu untuk mewujudkan langkah-langkah rencana aksinya. Maka ketika dari pemerintah daerah hadir, Pak Gubernur, Pak Bupati, ya, Pak Wali Kota dan lain sebagainya, kemudian ada maestro, ada komunitas dan lain sebagainya, justru disinilah satu momen dihentakkan satu kesadaran bahwa warisan budaya yang tak benda yang diusulkan itu kemudian ditetapkan itu memiliki suatu PR dan tanggung jawab. Ada di mana? Di dalam rencana aksinya. Maka ketika di dalam ruang apresiasi mereka semuanya hadir, akan mengerti porsi seorang maestro, porsi seorang gubernur, porsi seorang wali kota, bupati, dan tentunya adalah komunitas di dalam mewujudkan rencana aksinya. Nah, justru jangan sampai ketika kita melihat satu malam apresiasi itu semata-mata hanya melihat sertifikatnya, tapi spirit untuk
menyadari porsi secara proporsional menjadi bagian pelestarian atau pemajuan kebudayaan itu yang penting. Maka rencana aksi itu bukan semata-mata hanya sekedar menulis kira-kira nanti akan melakukan apa, tidak, tapi harus melihat ruang-ruang strategis, langkah-langkah strategis apa, dan keterlibatan siapa saja, sehingga di dalam waktu ke waktu ketika warisan budaya tak benda itu ditetapkan, dengan sendirinya akan berjalan, tumbuh, dan berkembang. Gitu. Oke Pak, kembali lagi mungkin di awal ini ya, kita bagaimana tahapan warisan budaya tak benda itu. Tadi saya hanya sedikit saja mengupas bagaimana menurut pandangan Pak Basuki dengan tahapan dari warisan budaya itu. Kan saya sudah sebutkan tadi ada pendaftaran, ada itu. Nah, menurut Pak Basuki gimana? Bisa menceritakan sedikit tahapan Baik, itu? Bu Nina, jadi saya melihat tentang mekanisme penetapan warisan budaya tak benda tingkat nasional ya khususnya ya, itu sudah terstruktur dengan sangat bagus ya, dimana sebetulnya kunci pokok dari pengusulan ini berawal atau berangkat dari komunitas. Nah, dari komunitas mengusulkan melalui borang yang harus diisi. Kemudian ketika borang itu sudah diisi komunitas, tentunya akan diserahkan kepada dinas kebudayaan atau yang membidangi tingkat kabupaten atau kota. Nah, pada saat mengisi borang ini, keterlibatan dari dinas kabupaten ataupun kota itu tentunya juga sangat penting. Karena tidak semua komunitas itu bisa mengisi borang dengan baik ya. Nah, di sisi yang lain juga pemerintah itu sudah ada perangkat yang sangat strategis, yaitu adalah saudara-saudara kita yang ada di BPK. Mereka bisa membantu mengenai kajian-kajian yang ada, kemudian sumber-sumber yang dibutuhkan dan sebagainya. Di sisi yang lain, juga tentunya peran dunia pendidikan itu juga terlibat di dalamnya. Nah, sebetulnya prinsip dasar ketika usulan ini dibangun dari komunitas yang melibatkan dari dunia pendidikan, dari BPK, kemudian juga dari dinas kabupaten kota, tentunya apa yang menjadi isi dari borang itu sudah sangat berbobot. Karena mengisi borang ini juga tidak bisa bersifat instan. Harus menjabarkan mengenai deskripsi warisan budaya tak bendanya, bahwa itu memiliki satu proses sejarah panjang dan diwariskan lebih dari 2 generasi. Ada makna nilainya, ada keterangan tentang fungsinya, kemudian tentang bentuk warisan budaya tak benda yang diusulkan, sebarannya, maestronya, dan lain sebagainya. Termasuk adalah adanya dokumentasi berupa foto dan video. Nah, ketika sudah kemudian diserahkan kepada dinas kabupaten dan kota, tentunya adanya satu legalisasi melalui surat persetujuan, kemudian didorong ke tingkat provinsi. Nah, dari tingkat provinsi tentunya juga akan dilihat lagi, dievaluasi lagi. Di kabupaten tadi tentunya juga akan ada evaluasi ya, dilihat lagi apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Nah, setelah didorong ke provinsi akan dilihat lagi, terutama di titik persebaran. Bisa saja usulan dari satu kabupaten tadi juga melintas di beberapa kabupaten yang lain. Maka dalam tingkat provinsi ini akan dilihat di sana. Apabila memang melintas lebih dari satu kabupaten akan ditambahkan di sana. Kemudian juga maestro keberadaannya bisa saja ditambahkan dan lain sebagainya. Dan juga di dalam rencana aksi akan dilihat sejauh mana porsi ke depan ketika itu sudah ditetapkan. Maka transparansi itu sudah terbangun dari bawah sebetulnya. Dan secara substansi tentunya sudah terjaga dengan baik. Nah, setelah dari tingkat kabupaten, provinsi didorong ke pusat. Nah, setelah diterima oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sana pun disaring lagi. Langkah awal yang disaring adalah dilakukan oleh saudara-saudara kita di panitia ya, melalui bagaimana sekretariatan ya, bagaimana tentang kelengkapan administrasinya, kelayakan videonya, fotonya dan sebagainya. Ini adalah saringan-saringan ketat. Baru kemudian setelah memenuhi kriteria atau syarat administrasi ini baru diuji oleh tim ahli. Nah, sekali lagi saya garis bawahi bahwa tim ahli ini menguji tentang isi dari borang, bukan menguji warisan budaya tak benda itu bagus tidak bagus, bukan. Isi dari borang. Nah, dari borang ini akan terlihat apakah sudah 2 generasi. Maka kalau belum tentunya tidak memenuhi kriteria, tidak akan dilanjutkan. Tapi apabila memang memenuhi kriteria akan dikaji. Dari latar belakangnya, deskripsi tentang kesejarahan dan sebagainya, dilihat semuanya. Kemudian diberikan catatan-catatan. Apabila memang perlu pendalaman, maka borang akan dikembalikan untuk adanya perbaikan. Kalau memang perlu harus diverifikasi untuk meyakinkan apakah warisan budaya tak benda itu masih hidup atau tidak, bagaimana keberadaannya saat ini dan sebagainya, dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu dilakukan oleh satu orang tim ahli, didampingi oleh kesekretariatan ya. Kemudian juga ada didampingi dari dinas kabupaten kota ya, dan termasuk saudara-saudara kita dari BPK.
Nah, langkah-langkah strategis yang dibangun ini sebetulnya semata-mata untuk apa? Untuk menjamin bahwa warisan budaya tak benda yang nanti ditetapkan dalam sidang penetapan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional ini mampu menjamin tentang keberlangsungannya ke depan. Dan di sisi yang lain mampu memberikan jaminan keterlibatan semua pihak ini tadi. Maka jangan sampai setelah ditetapkan tadi semuanya jadi diam. Justru semua yang termaktub di dalam satu borang itu, baik komunitas, maestro dan lain sebagainya itu tentunya terlibat dan berperan aktif secara proporsional. Nah, tim ahli di warisan budaya tak benda itu ada 15. Dari 15 orang itu sebenarnya tingkat pemahaman bidang keilmuannya berbeda-beda. Jadi ada yang ahli di bidang musik, ada ahli di bidang kemahiran, ada kuliner, sesuai domainnya ya. Kebetulan di kemahiran cukup banyak. Saya di keris dan senjata tradisional, Mas kemahiran Fadli itu di kuliner, Kang Ari itu di kuliner juga, kemudian Mas Mumu itu di manuskrip misalnya, kemudian Bu Nungki, Romo Sulis itu di seni pertunjukan, kemudian Pak Muklis itu kaitannya dengan adat dan upacara, Bu Buden di tradisi lisan dan lain sebagainya. Artinya tim ahli yang 15 orang itu betul-betul menguasai sesuai bidangnya masing-masing sehingga prinsip-prinsip tentang pemahaman WPTP bisa saling memberikan masukan, gitu Ibu Nina. Terima kasih banyak nih sahabat budaya, kita sudah berdiskusi, berbincang-bincang, jadi sehingga mudah-mudahan sahabat budaya juga paham dan tahu bagaimana mekanisme WBTB itu sendiri, tahapannya sudah dijelaskan, apresiasinya juga sudah dijelaskan oleh Pak Basuki. Mungkin warisan budaya milik kita, jaga dan lestarikan agar tidak punah. Cukup sekian podcast dari saya. Semoga sahabat budaya bisa menerima. Jangan lupa follow ke budaya saya @budaya dan lindungi budaya. Salam budaya. Terima kasih. Salam seni dan budaya. Nuhun.